Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini saya sendiri Nadia Faradisi sebagai moderator, anggota kelompok 1 yaitu Selvia, Fitri Cindy, Putri Ali, dan Cut Alfiana Fiza. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari sel itu sendiri. Sel ini berasal dari kata lain yaitu cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Dalam biologi, sel ini dikatakan merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel ini sendiri dia terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Nah, jadi sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki membran inti, sehingga tidak ada batas yang tegas antara inti sel dengan sitoplasma. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri ukurannya mikroskopis 10-70 mikrometer, bersifat uniseluler, hidupnya ada yang menyendiri, berkelompok, merugikan individu lain, dan menumpang pada individu lain namun tidak merugikan organisme yang ditumpanginya, dan pada umumnya tidak memiliki kloroplas kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Struktur dan fungsi sel prokariotik. Yang pertama itu ada kapsul atau lapisan lendir. Fungsinya sebagai pelindung terhadap dehidrasi, cadangan makanan, dan perlindungan terhadap fagositosis. Selanjutnya ada dinding sel. Fungsinya sebagai pemberi bentuk, bahan pelindung, mengatur keluar masuknya zat, dan berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada membran sel yang fungsinya mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Selanjutnya ada flagel, fungsinya sebagai alat gerak. Yang kelima ada pili atau fimbriae, fungsinya untuk melekatkan diri ke permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika selama konjugasi. Selanjutnya ada sitoplasma, fungsinya sebagai tempat reaksi metabolik sel. Selanjutnya ada mesosom, fungsinya sebagai pembentuk dinding sel dan pembelahan sel. Selanjutnya ada DNA kromosom, fungsinya adalah membawa sifat genetik yang esensial. Selanjutnya ada plasmid, fungsinya sebagai pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang terakhir ada ribosom, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ini adalah gambaran sel prokariotik. Jadi, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran. Jadi, sel tipe ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasma. Ciri-cirinya memiliki ukuran 10-100 mikrometer dan memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti, memiliki protoplasma, dan memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Baik, selanjutnya ada struktur dan fungsi sel eukariotik. Yang pertama, dia ada membran sel. Fungsinya adalah sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrin, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh sel. Yang kedua ada nukleus, fungsinya adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Dan selanjutnya ada sitoplasma, itu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di sitoplasma tersebut itu ada terdiri dari ribosom yang fungsinya sebagai tempat sel membuat protein, yang kemudian ada mitokondria sebagai penghasil energi. Kemudian ada RE ataupun retikulum endoplasma, fungsinya sebagai tempat sintesis protein dan lipid membran sel. Kemudian ada badan Golgi, fungsinya adalah sebagai membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi.
Selanjutnya ada lisosom, fungsinya itu adalah sebagai pencernaan untuk sel. Kemudian ada vakuola, fungsinya adalah mempertahankan tekanan turgor dengan mengatur aliran osmotik air. Selanjutnya ada peroksisom, berfungsi sebagai menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Selanjutnya ada sentriol, berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom. Selanjutnya ada sitoskeleton, fungsinya sebagai memelihara dan memperkokoh bentuk sel. Kemudian ada dinding sel, fungsinya sebagai pelindung bagian dalam sel. Dan yang terakhir ada plastida, berfungsi untuk membantu proses fotosintesis hingga menyalurkan makanan. Nah, ini berikut adalah gambaran dari sel eukariotik. Baik, yang terakhir yaitu perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yang pertama tidak memiliki nukleus, sementara eukariotik memiliki nukleus. Jika prokariotik DNA-nya sederhana, eukariotik DNA-nya kompleks. Kromosom pada prokariotik tunggal, sementara eukariotik kromosomnya lebih dari satu. Prokariotik tidak memiliki intron, hanya ekson, sementara eukariotik memiliki intron dan ekson. Prokariotik memiliki operon, sementara eukariotik tidak. Prokariotik dalam proses transkripi dan translasi dapat terjadi secara simultan, sementara eukariotik dalam proses transkripi dan translasinya tidak dapat berjalan bersamaan. Untuk prokariotik, proses transkripinya sederhana, sementara eukariotik, proses transkripinya lebih rumit. Dan dalam terakhir prokariotik, proses regulasi sintesis protein lebih sederhana, sementara eukariotik, proses regulasi sintesis protein lebih kompleks. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.